Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin update. So before saya update tentang price actionnya, saya pengen di sini mengklarifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Jadi memang benar ya, kalau misalkan teman-teman trader mungkin akan lebih cocok kalau misalkan maksud saya kalau teman-teman di sini lebih ke arah trader, mungkin baru cocok dengan konten yang saya bagikan. Jadi kalau misalkan ngelihat kayak tiba-tiba hari ini saya bullish, tiba-tiba sekarang berubah lagi jadi bearish gitu, ya itu karena memang kita sebagai trader mencoba untuk menganalisa berbagai kemungkinan yang ada. Jadi yang paling penting adalah kalau saya pribadi, saya di sini adalah berusaha untuk beradaptasi sebisa mungkin di kondisi market yang terlihat berdasarkan price action. Jadi kalau misalkan teman-teman juga merasa bahwa diri kalian adalah seorang trader, kita di sini sebagai trader harusnya bukan melakukan prediksi. Ya, saya nggak pernah bilang saya prediksi Bitcoin harganya akan ke sini. Ya, prediksi saya Bitcoin harganya akan seperti ini. Enggak, karena itu semua sifatnya adalah analisa dan nggak ada yang tahu pasti apakah itu akan benar dan tepat atau sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, kalau itu sampai terjadi berarti di sini saya peramal yang handal. Dan tentu saja saya nggak mengatakan seperti itu. Nah, sama satu lagi, saya pengen kasih tahu, kemarin bullish ya saya long, sekarang bearish ya saya short gitu loh di Bitcoin. Jadi hari ini saya ada entry short berdasarkan setup yang kita spot di time frame yang kecil, which is kita ngelihat dia tadi berhasil breakdown dan kita expect ada pullback dulu before akhirnya dia drop. Kalau teman-teman lihat ini area terakhir itu adalah di 22.800-an ya, antara 22.840 sampai 22.880 dan saya nge-short itu di 22.814. Jadi setelah kita melihat indikasinya dia terrebound terus ada konfirmasi, baru kita istilahnya entry. Dan kalau kalian lihat ya memang ini precise. Sometimes kalau misalkan ini terjadi tuh kita rasanya kayak happy banget gitu loh, kayak I'm the best trader in the world, istilahnya mikirnya kayak gitu. Padahal ya ini memang ada dasar dari analisanya. Jadi yang paling penting adalah kalau misalkan teman-teman bisa men-spot kondisi seperti ini, apakah kalian bisa mengulangi analisa yang sama dan bisa terjadi pada next istilahnya movementnya. Dan untuk kita bisa melakukan ini ya kita harus humble, kita harus respect sama market, dan kita harus bisa fleksibel mengikuti pergerakan daripada pasar itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin berpikir kok Kevin orangnya nggak konsisten, analisanya pelin-pelan, besok bilangnya naik, besoknya lagi bilangnya udah turun ya. Mungkin teman-teman berarti nggak cocok nonton video yang hariannya. Kalian lebih cocok nonton ke roadmap yang saya sudah bikin. Itu aja sih kalau menurut pandangan saya ya. Sama satu lagi, ngebahas tentang fundamental. Saya udah bahas fundamental beberapa kali di video terakhir. Ada CPI, ada ya di sini juga bahkan 2 minggu lalu ya saya udah katakan sebelum data CPI kita udah bahas juga tentang kondisi daripada fundamentalnya. Mungkin besok hari Minggu saya akan update lagi untuk kita persiapan di minggu depan. Jadi kita lihat akan seperti apa yang penting dan data apa yang perlu kita istilahnya antisipasi sama-sama. Oke? Nah, untuk saat ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa di video ini kita akan bahas 2 potensi atau 2 skenario, baik itu bullish maupun bearish ya, yang bisa terjadi pada Bitcoin. Tujuannya adalah di sini supaya kita seperti pemain catur ya guys. Kalau misalkan dia jalan ini, kita udah tahu nih kita bakal jalanin apa gitu loh. Makanya kalau pemain catur dibilangnya adalah bisa ngelihat 5 langkah ke depan. Nah, itu saya setuju banget karena dia sudah mikir dan dia sudah melakukan analisa ya. Kalau misalkan pemain catur terus disuruh analisa trading atau analisa chart, itu saya rasa jago deh harusnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman main catur, nah coba belajar untuk analisa price action juga. Mungkin kalian bisa jadi lebih jago dan lebih gampang untuk make money dari trading ya, kira-kira seperti itu. Alright, so start from analisis yang bearish skenario dulu ya, karena teman-teman di sini harus tahu berdasarkan roadmap yang saya sudah bikin, ini memang Bitcoin masih punya potensi untuk ngetes sampai kisaran level 13.000 12.000 dolar ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari pergerakan yang sebetulnya
Di sini kita ukur menggunakan Fibonacci extension dan kalau kita lihat lagi ini merupakan area highest pada tahun 2019. Walaupun sebenarnya Bitcoin sekarang ini posisinya itu lagi ketahan nih guys di area tertinggi tahun 2017. Jadi kalau kita lihat secara closing price-nya somehow kita bisa bertahan tuh di atas area ini. Cuman yang menjadi concern saya adalah apakah proses yang sekarang terjadi ini hanyalah sekedar untuk ngetes terhadap area weekly moving average 200 dan juga merupakan area Fibonacci extension yang $23.100 ya. Kalau misalkan proses ini merupakan hanya retest pada kondisi tersebut, berarti ya sama aja kayak teman-teman ngelihat exponential moving average di break, abis itu ngetes terus turun lagi lebih jauh, dan inilah yang mungkin sedang terjadi pada Bitcoin. Makanya kita juga harus ada antisipasi ngelihat Bitcoin bisa turun ke harga yang lebih rendah, bahkan dari harga terakhirnya di $17.000, kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi yang bisa mendukung situasi itu adalah kita lihat kemarin kita udah bahas juga terbentuk 3 drive pattern ya. Ini adalah pattern bearish dan seperti yang kalian lihat di sini terakhir kemarin kita bahas itu masih dalam posisi row ya. Saya lupa kalau nggak salah di sini ya. Nih kita bahas nih terakhir di video terakhir ya, bearish 3 drive pattern. Terus diakhiri dengan test 1 test 2. Nanti saya jelaskan maksudnya apa ya, kenapa saya katakan ada indikasi bullishnya juga. At least kalau misalkan dari 3 drive pattern itu kita juga merupakan konfirmasi atas testing di exponential moving average 55. Jadi banyak banget nih faktor yang bisa dibilang mendukung atau membackup data maksudnya data yang membackup untuk Bitcoin itu bisa bearish gitu loh. Salah satunya adalah kita ketahan di Fibo 1272. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman lihat pada time frame yang atau pada analisa yang sebelumnya, kita juga ketahan di Fibonacci 38,2% dari keseluruhan koreksi ini ya. Jadi koreksi dari sini ke bawah ini baru 38,2%, kita udah ke reject gitu loh. Jadi tambah lagi exponential moving average, ya udah tambah lengkap gitu ya. Kalau misalnya ditambahin lagi ya weekly moving average 200 plus ada Fibo 23.100 di kisaran area 23.100, maksudnya di kisaran Fibo extension 100-nya. Jadi ya itu yang sekarang sedang kita perhatikan untuk bearish skenario-nya. Nah, untuk mendukung bearish skenario ini untuk menjadi valid dan akhirnya kita bisa ngeliat Bitcoin bener-bener turun bahkan nembus $20.000, itu adalah Bitcoin harus sukses breakout dari area yang saya consider sebagai area Big Fan Zone ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia tiba-tiba drop lebih signifikan kayak gini, berarti skenario yang bullishnya itu udah bisa dipastikan invalid ya. Cuman selama kita ngelihat Bitcoin belum berhasil nge-take out area ini, itu berarti masih ada guys, masih ada. Walaupun probabilitasnya kecil, Bitcoin masih bisa back rebound ya. Jadi makanya di sini kita coba antisipasi. Ada beberapa skenario yang kita lagi coba lihat juga untuk potensi bullishnya. Salah satunya di sini ini yang saya sharing ke teman-teman di advance group ya. Salah satunya adalah KSM. Jadi kita lagi ngelihat juga di sini Kusama adalah salah satu kripto yang cukup bullish ya dibandingkan dengan kripto-kripto lainnya. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya nanti back to bullish, belum tentu kita harus belinya di sini. Bisa jadi kita cari altcoin yang secara price action itu bisa dibilang masih cukup bullish. Nah, selain itu kita juga lagi coba pantau GMT. GMT juga kita lagi lihat nih, ada indikasi dia bisa bullish ya. Jadi ya, itu adalah contoh pemanfaatan yang bisa dilakukan kalau misalkan teman-teman analisa price action dan ngelihat dari berbagai sisi ya. Sisi lain kita ngelihat memang bearishnya cukup kental ya, cukup kuat, cukup strong, berpotensi terjadi. Tapi di sisi lain kita juga ngelihat nih, ada indikasi loh, walaupun probabilitasnya kecil, at least si bullish itu bisa perform. Nah, itu kita bisa perhatikan guys ya. Apakah ini bisa menjadi sebuah faktor pendukung daripada kripto yang bisa dibilang secara price action itu masih ada indikasi bullishnya. Nah, sekarang kita sharing nih guys. Tadi kan udah kita bahas bearish skenario-nya. Jadi saya sebetulnya masih ongoing short position. Jadi saya nggak apa-apain juga sekarang ini. Ya bukan nggak apa-apain sih. Saya sudah take profit sebagian dari posisi saya pada saat kita ngejar ke kisaran area support-support tertentu. Kalau kalian lihat kan ini sebenarnya target pertama saya itu di $22.300. Dan terakhir itu saya extend target saya sampai di $21.800. Karena balik lagi di sini ada area Big Fan Zone yang bisa men-trigger buyers untuk masuk
masuk ke market. Dan ini udah kita bahas dari video kemarin. Jadi saya nggak pelin-pelan gitu ya. At least untuk skenario pembahasan seperti ini saya nggak mungkin pelin-pelan ya. Sebagai buktinya kalian bisa lihat sendiri, ini nggak pindah ya. Kotak yang saya gambarkan kemarin itu nggak pindah, masih sama ya. Di sini masih sama. Mana tuh? Nah ini ya kira-kira ya masih sama dengan discussion kita yang kemarin. Jadi kalau kalian bilang saya pelin-pelan ya coba di-reconsider lagi lah istilahnya dalam memberikan komentar itu ya. Takutnya saya di sini jadi bikin teman-teman salah paham gitu, dan komentar itu juga takutnya bikin yang lain salah paham, ibaratnya kayak gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita ngelihat secara keseluruhan, memang skenario yang kita bahas terakhir adalah ABC corrective pattern. Kalau misalkan Bitcoin bisa menunjukkan ke kita bahwa oke nih, buyersnya tertarik ya. Reasonnya adalah simple. Waktu kita ngelihat posisi pergerakan kemarin, ini Bitcoin naik tapi kelihatan nggak terlalu strong ya. Berarti siapapun yang beli dari sini atau dari sini itu bukanlah whales-nya kita atau big fund-nya kita ya. Jadi kemungkinan yang beli dari sana itu basically hanyalah retail aja yang mencoba untuk masuk kembali ke market. Mungkin setelah dia ngelihat kayak ya kita bicara technical trader ya, misalkan yang cuman fokusnya pada technical aja. Mungkin ada yang tipikalnya Fibonacci trader ya kan. Wah, Fibonacci 1,8% nih saatnya beli. Oke, dia beli. Boom ya kan. Yang lain ikut-ikutan, wah udah break nih dari resistance, oke deh di pullback nanti saya beli, oke dia beli juga. Lalu marketnya naik, wah FOMO mulai ikutan, tiba-tiba whales-nya boom, ditarik lagi harganya ke bawah, ya kan? Melalui mungkin berita atau melalui ya dari segi price action juga kita lihat ya, ada faktor yang mendukung juga. Kalau kita balik posisinya, ya ini juga bisa mengundang retail untuk jualan gitu ya. Jadi at the same situation itu ada retail juga pasti yang ngelihat ini terus pullback, wah Fibonacci 1,8% saatnya jualan. Nah ya kan, yang mungkin entry long juga akhirnya ikut jualan dan lain sebagainya. Nah sekarang ibaratnya nih whales disodorin barang, dikasih harga yang misalkan contoh 300.000, dia nggak mau, terus dia coba nawar, ya udahlah lu kasih gua harga 250.000 lah, terus nggak tertarik bro, 250 jangan dong, gua kasih 275.000 deh. Whales-nya akhirnya tertarik, terus dia start beli. Nah, itu bisa berpotensi terjadi ya. Jadi, inilah kenapa saya katakan ini adalah area big fund zone kita. Jadi, area of interest lah istilahnya untuk big fund kita. Mungkin mereconsider nih, kalau dikasih harga segini dia mau beli nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi, kita coba antisipasi aja ya. Kalau teman-teman tanya, gimana jadi view-nya? Ya, saya personally masih ongoing hold short position dengan penempatan stop loss saat ini ya dekat area break even sih. Ya, cuman memang kan udah sisa 50% portion aja. Kalau misalkan ternyata dia breaknya impulsif terus dia balik rebound kenceng, ya mungkin saya akan close lebih awal karena saya bisa persiapan untuk entry long-nya di Bitcoin gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan lihat bigger picture-nya, ya overall ini bisa aja pergerakan kita mungkin hanya dalam descending channel cenderung membentuk yang namanya bullish flag pattern. Jadi kita coba lihat dulu nih, apakah akan ada reaksi dari buyersnya kita ya dalam waktu dekat ini. Apakah besok atau mungkin Senin, kita nggak tahu. Memang sih sebenarnya saya agak skeptis untuk melihat buyersnya kita masuk. Cuman yang namanya jaga-jaga nggak ada salahnya kan. Istilahnya kita coba mempertimbangkan segala skenario yang berpotensi terjadi pada market. Jadi kita bisa ada persiapan minimal. Pada saat nanti tiba-tiba harganya naik, kita nggak panik gitu, kayak bingung ini shortnya gimana nih, harus diapain nih, ya kan biasanya kan orang kayak gitu loh, udah masuk, udah nyangkut, baru nanya ke YouTuber misalnya, atau nanya ke channel-channel YouTube kayak, kok gue nyangkut nih di harga segini, kira-kira enaknya dijual apa diakumulasi lagi, ya itu kan keputusan kamu. Jadi kamu harus tentukan itu sebenarnya dari awal, harus ada strategi yang jelas dari awal. Kira-kira itu sih sebenarnya pesan yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup clear, teman-teman sekalian bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas. In the end, kalau misalkan memang ini adalah wave C-nya kita, berarti potensial berikutnya adalah wave 1, 2, 3, 4, dan terakhir menuju ke wave 5. Which is itu di kisaran $25.000 yang kita antisipasi pada time frame daily, dan itu di kisaran $25.000 ya. Ingat, whales butuh harga lebih tinggi lagi supaya dia bisa jualan lebih banyak. Ibaratnya ya sebisa mungkin dia butuh lebih banyak orang berpikir nih bahwa posisinya sudah mulai buyers. Jadi kalau misalkan nanti ternyata dia break nih dari exponential moving average 55, wah ini
saatnya buy dan lain sebagainya. Buy-nya dari siapa? Buy-nya dari whales ternyata yang siap-siap nge-short dengan skenario misalnya dead cat bounce ya. Kita nggak tahu apakah itu berpotensi terjadi. Cuman untuk saat ini sekali lagi saya katakan kesimpulan dari video yang saya sampaikan adalah memang terdapat 2 skenario dan tugas kita di sini fokus terhadap apa yang ditunjukkan oleh si price action dan kita tinggal bereaksi aja guys. Kira-kira kalau misalkan marketnya rebound kita harus ngapain? Kita harus ada preparation dan ya start to create your own trading plan atau trading setup. Nanti baru kemudian kita ya evaluasi lagi kalau misalkan salah, kenapa bisa salah, mungkin entry-nya kecepatan dan lain sebagainya. Banyak banget faktor yang bisa berpengaruh dan bisa mengubah pola pikir kita lah di dalam progress trading ini. Jadi kira-kira itu aja masukan dari saya ya. Sorry banget kalau buat teman-teman yang mungkin masih galau-galau ya kalau ngeliat di YouTube channel saya, ini apaan sih nih orang tadi ngomongnya bearish sekarang ngomongnya bullish ya. Jadi yang mana yang benar ya? Ya selamat datang di YouTube channel saya. Kira-kira seperti itu. Alright. So, once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the content, bisa mendapatkan informasi yang jelas dan ya bisa mensupport kegiatan trading kalian sebagai referensi atau mungkin secondary opinion. So, ya itu aja mungkin ya dari saya. Thank you so much once again. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone and cheers. Have a nice weekend.